Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang baru aja keluar nih. Masih fresh from the oven. Film ini berjudul Carry On tahun 2024. Bayangin suasana malam Natal yang seharusnya penuh damai berubah menjadi medan ketegangan yang mematikan. Ya, di sebuah bandara yang sibuk, Ethan Kopek, seorang petugas keamanan muda dihadapkan pada dilema terbesarnya. Ia menerima ancaman dari seorang pria misterius yang memintanya untuk membiarkan sebuah paket berbahaya lolos pemeriksaan. Jika Ethan menolak, nyawa orang-orang yang ia cintai akan menjadi taruhannya. Dengan waktu yang terus berdetak nih dan tekanan yang semakin besar, Ethan harus memilih menjalankan tugasnya untuk menjaga keselamatan ribuan penumpang atau menyerah pada ancaman demi melindungi keluarganya. Oke, bagaimana keseruan film ini? Oke, Mimin rasa kalian pasti udah nunggu-nunggu banget. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama nih, scene dimulai dengan seorang pria misterius yang masuk ke sebuah toko pohon Natal. Dia bilang kalau untuk ngedapetin Novikok itu nggak gampang. Apalagi pegawai bea cukai minta biayanya digandakan. Apa itu Novikok? Novikok ini semacam bahan kimia atau racun mematikan yang super amat bahaya. Nah, nggak lama dari itu, pria itu ngasih tas penuh uang. Tapi tiba-tiba pria gendut yang jadi pegawai toko tersebut malah batuk-batuk dan langsung muntah darah. Dan dia langsung jatuh begitu aja. Kemudian cerita beralih ke seorang pria bernama Ethan yang baru bangun tidur. Dia ternyata kumpul kebo bareng pacarnya Nora yang lagi hamil muda. Meski hari itu Natal, mereka tetap harus kerja karena mereka pegawai di sebuah bandara. Ethan cukup senang karena bakal jadi ayah. Tapi dia juga ngerasa seharusnya dia udah lebih mapan buat nyambut kelahiran anaknya nanti. You want a dog? Pas mereka turun dari mobil, Nora tiba-tiba bilang kalau dia pengen Ethan coba daftar akademi kepolisian lagi. Jadi sebenarnya jadi polisi itu cita-cita Ethan. Tapi dia pernah gagal waktu mendaftar dahulu. Nora ngingetin Ethan tentang 3 tahun lalu ketika Ethan ngejar-ngejar dia sampai ke Los Angeles. Bahkan kerja di perusahaan penerbangan yang cuma biar bisa deket sama si Nora. Setelah usaha keras itu akhirnya mereka jadian. Makanya Nora pengen Ethan nggak gampang nyerah dan mencoba lagi. Mereka sampai di maskapai Northwind sekitar jam 7 pagi. Ethan hampir terlambat, tapi untung cuma ketinggalan briefing aja. Thank you very much. Get today ever happen. Nah, temannya Eddie kasih selamat ke Ethan karena bakal jadi ayah sebentar lagi. Ethan lalu cerita ke Jason, temannya, tentang keinginan Nora supaya dia daftar akademi kepolisian kembali. Jason yang baru 2 bulan kerja di TSA, Transport Security Administration, yang dimana dia masuk setelah Ethan. Dia udah naik jabatan 2 kali. Sementara itu, Ethan yang udah 3 tahun kerja masih di posisi yang sama. Nora pengen Ethan lebih berkembang, nggak cuma nyaman di zona yang itu-itu aja. Ethan akhirnya ngobrol sama bosnya Sarkovsky, minta dipindahin ke bagian konveyor buat buktiin kemampuannya. Jason yang baik hati dan nggak sombong ini bahkan bilang kalau Ethan boleh gantiin posisinya sekarang. Nah, nggak lama kemudian Sarkovsky akhirnya ngasih kesempatan ke Ethan buat naik jabatan. Nah, sementara itu, di depan bandara ada sebuah mobil berhenti. Di dalamnya, seorang pria menyandera seseorang dan mulai nyalain komputer. Dia bisa melihat semua aktivitas di dalam bandara. Ethan mulai hari barunya di bagian konveyor. Lionel temannya ngucapin selamat atas posisi barunya. Tapi ternyata pria berkacamata di mobil itu udah menargetkan Jason buat menjalankan sebuah rencana. Masalahnya, posisi Jason sekarang diganti sama Ethan yang belum dia kenal. Pria misterius yang terhubung sama pria berkacamata itu nyuruh dia cari tahu siapa pengganti Jason di konveyor. No commendations. Lanes 1 and 2 face. I need a call. Do I take the family?
Nah, nggak lama kemudian, seorang wanita datang bawa wadah kecil berisi earphone dan bilang itu bukan miliknya. Ethan mau taruh wadah itu ke bagasi, tapi dia penasaran dan ngeliat earphone itu. Tiba-tiba ada pesan masuk ke HP-nya nyuruh dia pakai earphone tersebut. Tanpa banyak mikir, Ethan masang earphone di telinganya. Nah, dari earphone itu, dia dengar suara pria misterius yang nawari kesepakatan. Pria itu minta Ethan meloloskan sebuah koper yang isinya katanya berlian dari Papua New Guinea. Tapi entah nggak percaya begitu aja, pria misterius itu ngancam kalau Ethan nggak nurut, keluarga Jason bakal dibunuh. Soalnya sebenarnya Jason adalah target awal mereka. Pria misterius itu sudah melacak keluarga Jason. Karena takut, Ethan akhirnya menelpon 911. Tapi pria misterius itu tahu dan langsung memaksa Ethan menutup teleponnya. Sambil mengancam kalau Nora kekasihnya bakal dihabisi. Pria itu tahu segalanya tentang Ethan dan Nora, bahkan tempat tinggal mereka. Dengan terpaksa Ethan pun mengikuti semua perintahnya. Nah, di sisi lain, seorang polisi bernama Elena datang ke toko pohon Natal yang kebakaran di awal cerita. Dia nemuin sebuah jam yang ternyata di dalamnya ada alat penyedap. Lanjut, meskipun itu hari Natal, bandara tetap ramai oleh pelancong yang mau liburan. Ethan di sisi lain terus diintimidasi pria misterius ini. Dia sempat mencoba mengirim pesan lewat smartwatch, tetapi pria itu mengetahui dan memaksa Ethan untuk meletakkan smartwatch-nya ke dalam laci. Stand up and walk over to the drawer and put the watch. Are you sure? Because you've been lying to me since we met. You're paid. I understand. Sementara itu Elena meminta bantuan Harsel dari bagian IT untuk memeriksa alat penyadap yang ditemukan di dalam jam tangan milik seorang pria gemuk yang meninggal di kebakaran toko pohon Natal. Nah, ada rekaman di dalamnya, meskipun suaranya nggak begitu jelas. Kembali ke bandara, pria misterius itu mulai berbicara tentang cita-cita Ethan yang ingin jadi polisi. Nah, rupanya dia tahu banyak hal tentang Ethan. Sementara Ethan, dia mencoba memerhatikan semua sudut bandara untuk mencari tahu siapa pria misterius tersebut. Pekerjaannya sedikit terganggu karena ada penumpang yang marah-marah. Ethan meminta Lionel, rekan kerjanya, untuk memeriksa masalah tersebut. Setelah Lionel pergi, Ethan mulai menyadari sesuatu. Lionel bertabrakan dengan seorang pria dan Ethan melihatnya. Dia segera berlari ke arah Lionel, tapi semuanya sudah terlambat. Lionel tiba-tiba jatuh dan orang-orang di sekitar jadi gaduh. Di situ, Ethan akhirnya berhadapan langsung dengan pria misterius tersebut. Lionel tewas dengan cara yang sangat halus. Entah bagaimana mereka hanya bertabrakan, tapi Lionel meninggal. Pria misterius itu memperingatkan Ethan, jika dia tidak mengikuti perintah, nyawa Nora, Jason, dan keluarganya ada di tangan dia. Beberapa menit kemudian, pria bertopi merah muncul di jalur konveyor. Ethan harus meloloskan koper milik pria itu, namun dia ragu untuk melanjutkan pekerjaannya. Bos Ethan, Sarkowski, menegurnya dan mengingatkan soal masa depannya kalau dia nggak bekerja dengan baik. Dengan gugup, Ethan pergi ke pantry mengambil 2 botol obat dan menuangkannya ke segelas kopi. Dia kembali ke meja Jason dan berpura-pura mengambil ponselnya yang tertangkap jatuh di bawah. Tapi rencana itu gagal. Pria misterius itu tahu ada yang gak beres. Dia mendatangi Sarkowski, lalu entah apa yang dia katakan, Sarkowski langsung memeriksa kopi Jason. Sarkowski marah besar karena kopi itu mengandung sesuatu yang membahayakan pekerjaan Jason. Saat itu juga Ethan diperintahkan kembali ke meja konveyor. Tak lama kemudian pria misterius itu memberitahu kalau orang suruhannya, pria yang bertopi merah, sudah dekat. Sementara itu Elena masih menganalisis rekaman di alat penyadap. Dia akhirnya menemukan kata kunci, Novikov. Racun kimia mematikan dari Rusia yang 10 kali lebih berbahaya daripada gas VX. Elena segera menghubungi Departemen Keamanan. Di bandara, koper hitam itu akhirnya tiba. Saat Ethan membukanya, dia kaget karena isinya adalah cairan kimia mematikan. Meski begitu, dia tetap meloloskan koper itu demi keselamatan Nora.
Ethan kemudian bertemu pria bertopi merah bernama Matteo sesuai tiket yang dia lihat. Saking stresnya, Ethan pergi ke toilet, tapi pria misterius itu ikut masuk ke sana. Ethan yakin kalau zat berbahaya itu bakal mengancam nyawa 250 penumpang pesawat. Pria misterius itu bilang zat tersebut namanya Noviuk 7. Kalau meledak, mulai dari krisis kolinergik, pendarahan internal sampai organ tubuh manusia yang hancur. Pria itu juga ngaku cuma disuruh seseorang. Katanya inilah cara dunia bekerja dan ada yang mengendalikan, ada yang mendengarkan. Kondisi ini bikin Ethan stres berat. Tapi pria misterius itu terus meyakinkan Ethan kalau pesawat sudah lepas landas, tugasnya selesai dan hidupnya bisa kembali normal. Nah, di kantor polisi, seorang pria yang mengaku dari Departemen Keamanan bernama John Elcott menemui Elena. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam tentang siapa yang bawa Noviuk. Sementara itu, Harsel datang dengan kabar kalau petugas darurat dapat panggilan dari TSA atas nama Kopek Ethan sekitar jam 10 siang. Nora juga kaget mendengar kabar Jason dipecat gara-gara minuman beralkohol yang ditemukan di mejanya. Ethan meski melihat gugup tetap berusaha terlihat normal. Dia bilang ke Nora kalau dia sempat minta kenaikan jabatan ke Sarkowski, bosnya. Tapi bosnya itu bilang akan menguji Ethan dahulu. Nora sih masih berharap Ethan mau mengejar mimpinya jadi polisi. Polisi mulai curiga kalau O'Neill yang meninggal saat kerja bukan karena serangan jantung biasa. Akhirnya mereka ikut turun tangan membantu Elena melakukan investigasi. Mereka akan menemui Ethan di bandara Northwide. Pihak keamanan bandara pun langsung diminta cek semua penumpang karena ada indikasi seseorang membawa Noviuk. Sementara itu semua jalur bandara ditutup dan staf TSA disuruh kumpul di kantor. Sarkowski memerintahkan pengecekan total. Di saat bersamaan, Ethan mengganti nama calon penumpang di sistem jadi Flores Matteo, pria bertopi merah yang ternyata membawa koper berisi Noviuk. Jason mulai sadar kalau Ethan lah yang menaruh kopi beralkohol di mejanya, dan itu bikin dia dipecat. Yeah. Good, get back to work. Pengecekan akhirnya mengarah ke 4 orang, termasuk Flores Matteo. Walau Ethan pura-pura nggak tahu, pria misterius itu sadar kalau ini ulah Ethan. Ethan panik dan lari ke arah Nora. Tapi pria misterius itu memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan senapan. Di saat Ethan mau ngajak Nora pergi, pria berkacamata sudah siap membidik Nora kalau Ethan buka mulut. Situasi pun semakin kacau. Pria misterius itu akhirnya menemui Ethan dan menghajar habis-habisan. You're willing to let the whole world pass you by? I told him that I couldn't be able. Tapi Ethan berhasil balik mengambil kendali. Dia minta pria misterius itu menyuruh anak buahnya menjauh dari Nora. Bukannya nurut, si pria malah mengaktifkan peledak di koper. Hitungan mundur 10 menit dimulai. Kalau meledak, ribuan orang di bandara bakal tewas. Ethan pun semakin panik. Pria itu nyuruh dia lari ke sebuah ruangan. Di sana Sarkowski sedang diinterogasi. Pria misterius itu minta Ethan menghabisi bosnya sendiri. Tapi yang terjadi malah Matteo, si pria bertopi merah yang membunuh Sarkowski. Ternyata Matteo sama kayak Ethan. Dia juga diancam olehnya, bahkan kekasihnya disandra. Di saat genting, pria misterius itu membantu Ethan mematikan peledak. Then pull up. Open the door. Sementara itu Elena mulai curiga kalau John Elcott ternyata bukan dari Departemen Keamanan. Dia cuma menyamar. Cott is on his way to the station right now. Setelah Sarkozy tewas, Ethan dan Matteo mencoba menyingkirkan mayatnya ke bagian penyortiran. Tapi tiba-tiba Matteo malah menyerang Ethan. Mateo, it's me. Singkat cerita, Ethan berhasil selamat dan Matteo akhirnya dihabisi pasti oleh pria misterius tersebut.
Setelah itu Ethan mencoba menelpon Nora tapi nggak ada jawaban. Akhirnya Ethan kirim pesan ke Eddie buat ngasih tahu Nora bahwa ada seorang penembak yang akan mengincarnya. Di tempat lain, Elena udah sampai di bandara dan minta seseorang buat nyari Ethan. Goddamn case or Nora dies. I don't want to play. Sementara itu pria misterius berhasil nemuin koper dan earphone milik Ethan. Eddie kasih tahu pesan dari Ethan ke Nora. Begitu Nora lihat sebuah mobil, dia langsung lari menjauh. Elena di sisi lain langsung kasih perintah buat nutup jalur Terminal 7 dan menghentikan penerbangan menuju North White. Nora terus dikejar pria berkacamata sampai akhirnya dia sembunyi di basement. Elena akhirnya berhasil nemuin Ethan yang saat itu lagi terdesak banget. Ethan bilang kalau zat berbahaya itu masih ada di tangan pria misterius dan targetnya adalah seluruh penumpang pesawat Northwind 1850. Pria misterius itu digambarin sebagai pria Amerika kulit putih, usia 50-an, pakai topi hitam, bawa koper dengan pita merah dan kelihatan profesional banget. Sebelum kabur buat nyelamatin Nora, Ethan kasih tahu semuanya. Singkat cerita, Nora akhirnya selamat. Nggak disangka pria yang tadinya disandra, Jess berhasil buka borgolnya dan nembak pria berkacamata itu, yang langsung tewas di tempat. Setelah itu Jess nanya soal Matteo. Ethan jawab kalau Matteo udah ngelakuin yang terbaik buat Jess, kalaupun akhirnya harus tewas juga. Ethan lalu cerita kalau pria misterius itu bakal terbang ke Washington DC. Dia sengaja beli 2 tiket buat ngecoh, satu tujuan New York dan satu lagi Washington DC. Benar aja pas adegan selanjutnya si cewek di awal cerita yang pura-pura ngasih barang bukan miliknya, ternyata udah nukar tasnya. Dalam tas itu ada tiket ke Washington. Dari kantor polisi muncul info kalau pria itu adalah mantan intelijen yang dipecat. Elena langsung gerakin pasukannya buat nyari pria misterius dengan karakteristik yang udah dideskripsiin Ethan. Sementara itu pria misterius udah ada di dalam pesawat tujuan Washington DC. Dan koper dengan pita merah itu masuk ke dalam bagasi. Nora akhirnya nemuin lokasi koper itu dan berniat buat gagalin penerbangan. Tapi Ethan sadar kalau ini terjadi, pria misterius pasti bakal ngelakuin sesuatu yang lebih bahaya buat semua orang di pesawat. Ethan minta Nora bicara sama polisi supaya pesawat tetap take off karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, singkat cerita nih, Elena sempat perintahkan pesawat Global 610 buat tunda penerbangan. Nah, tapi Nora berhasil datang tepat waktu dan ngejelasin semuanya. Akhirnya, pesawat itu diizinin terbang. Ethan berhasil masuk ke bagasi pesawat buat nyari koper tersebut. Nah, setelah ketemu, dia langsung buka koper. Untungnya dia pernah diajarin cara bukanya sama pria misterius itu. Pas koper itu dibuka, pria misterius dapat notifikasi kalau kopernya lagi dibuka seseorang. Dia langsung ke bagasi buat ngecek. Dia tahu kalau Ethan yang lagi ngendaliin koper tersebut. Tapi kali ini Ethan berhasil ngelabuin pria itu. Dia taruh koper itu di ruangan kecil. Begitu pria misterius buka koper itu, dia kaget karena zat berbahaya Novichok nggak ada di situ. Ethan muncul sambil megang zat berbahaya tersebut. Terus dia lempar ke ruangan kecil tempat koper tadi. Pria misterius masuk ke ruangan itu dan Ethan langsung nutup pintunya rapat-rapat. Zat itu akhirnya bocor dan terhirup oleh pria misterius yang tewas seketika. Pesawat kemudian kembali ke bandara Los Angeles. Begitu Ethan keluar dari bagasi, dia udah ditunggu sama polisi. Ethan bilang kalau dia udah beresin zat berbahaya tersebut. Dan pria misterius tewas karena ulahnya sendiri. Elena puas dengan hasil kerja Ethan. Dia tahu kalau naluri pria itu sangat tajam. Scene terakhir, adegan berlanjut setahun kemudian. Ethan kini punya seorang bayi dan balik lagi ke bandara buat pergi liburan ke Tahiti bareng Nora dan bayi mereka.
semuanya terlihat jauh lebih baik. Jason yang dulu sering bentrok sama Ethan kini bersikap lebih baik. Kabar baiknya lagi, Ethan nggak lagi bertugas di TSA, tapi sekarang udah jadi anggota kepolisian Los Angeles. Dan ya, film pun tamat.